Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas routing dinamis mata kuliah praktek jaringan komputer dengan kasus IP-nya yaitu 192.168.2.npm/26, di mana npm saya di sini adalah 21. Dapat kita lihat di sini dia terpecah menjadi 4 subnet. Kemudian IP dengan npm saya inputkan pada PC0 dengan konfigurasi sebagai berikut. Mengapa pada PC0? Karena PC0 merupakan subnet 1. Di subnet 1, IP hostbox-nya yaitu 192.168.2.62, sehingga IP dengan npm saya itu masih di dalam bagian subnet 1. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwa IP network itu sudah tertempel pada switch masing-masing. Di sini saya sudah memberikan label keterangan. Ini contohnya pada switch 0, maka dia networknya yaitu 192.168.2.0. Pada switch 2, dia 192.168.2.64. Dapat dilihat pada switch lainnya. Kemudian, IP hostbox itu kita perlu menginputkannya pada router yang terhubung pada switch masing-masing. Contohnya di sini pada router 0 dengan IP hostbox-nya itu 192.168.2.62. Demikian juga pada router lainnya. Di sini pada router 2 dia IP hostbox-nya adalah ini. Kemudian pada router 3 IP hostbox-nya adalah ini. Pada router 1 dia IP hostbox-nya ini. Nah, kemudian yang perlu kita inputkan lagi yaitu adalah IP kabel. Di sini IP kabel 1, IP kabel 2, IP kabel 3, IP kabel 4. Di sini saya akan membuat lagi label untuk menunjukkan bahwa di sini adalah IP kabel ke-6. Ini adalah IP kabel 6 yang melintang. Kemudian di sini ada lagi kabel ke-5 yang melintang juga. Ini adalah kabel ke-5. Baiklah. Kemudian, setelah saya menjelaskan bagian IP yang terhubung pada rangkaian saya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mendaftarkan routing dinamis, yaitu pada bagian RIP. Di sini saya ambil contoh perwakilan saja dari router 0. Di sini saya akan mencontohkannya, saya hapus dulu, kemudian kita masuk ke bagian CLI, kemudian masukkan perintah router RIP, kemudian version spasi 2, kemudian network, spasi, masukkan IP network yang terhubung pada router 0. Di sini pada router 0 yang terhubung itu terhubung dengan switch 0. Dengan IP dia adalah ini, 192.168.2.0. Maka kita akan menginputkannya. Kemudian kita masukkan IP kabel yang terhubung. Di sini yang terhubung itu adalah IP kabel 1. Kemudian dia terhubung dengan kabel ke-4 dan terhubung dengan kabel ke-6. Kemudian ditutup dengan perintah no spasi auto dash atau garis hubung summary. Baiklah, kita kembali ke bagian konfigurasi. Kemudian pada bagian RIP yang kita daftarkan tadi sudah masuk. Kemudian kita di sini akan mencontohkan test ping dari subnet 1 menuju subnet lainnya. Di sini kita akan coba uji ping dari PC0 terhadap PC2 yang merupakan subnet kedua, 192.168.2.65. Uji ping berjalan dengan baik. Kita coba akan melakukan tracer dengan tujuan yang sama. Tracer juga berjalan dengan baik tanpa ada RTO. Kemudian kita akan melakukan uji ping terhadap subnet ketiga, yaitu PC3, dengan IP 192.168.2.129. Ralat saya melakukan tracer pertama. Kita akan melakukan uji ping. Dapat dilihat bahwa pada uji ping maupun tracer tidak terjadi RTO. Kemudian kita akan melakukan uji ping dari subnet 1 menuju subnet 4, yaitu PC1. Dapat dilihat di sebelah sini dengan
IP 192.168.2.193. Dapat dilihat bahwa uji ping berjalan dengan baik juga. Kita akan melakukan tracer. Ya, uji ping dan tracer dari subnet 1 menuju subnet lainnya berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melakukan uji ping yang sama melalui subnet 2, yaitu kita akan melakukan uji ping terhadap subnet yang sisa. Karena saya tadi telah melakukan uji ping dari subnet 1 dan kepada subnet 2 telah berhasil, sehingga saya rasa tidak perlu untuk melakukan uji ping lagi. Kita akan melakukan uji ping dari subnet 2 menuju subnet 3. Di sini dapat dilihat subnet ketiga dengan IP sebagai berikut. Uji ping berjalan dengan baik. Kita akan melakukan tracer. Tracer juga berjalan dengan baik terhadap subnet 3. Di sini kita akan melakukan uji ping terhadap subnet keempat pada PC1, yaitu dengan IP 192.168.2.193. Dapat dilihat juga bahwa uji ping dari subnet 2 menuju subnet 4 berjalan dengan baik. Kita akan melakukan tracer. Tracer juga berjalan dengan baik dari subnet 2 menuju subnet lainnya. Kemudian kita akan melakukan uji ping yang sama dari subnet 3 menuju subnet sisa, yaitu subnet 4. Di sini kita akan melakukan uji ping. Ya, uji ping juga berjalan dengan baik. Kemudian kita akan melakukan tracer. Tracer juga berjalan dengan baik. Di sini dari subnet 4 kita akan coba melakukan uji ping terhadap IP dengan NPM sebagai bukti penutup bahwa saya menginputkan IP dengan NPM saya. Ping 192.168.2.npm, di mana NPM saya adalah 21. Nah, dapat dilihat bahwa uji ping dari subnet 4 menuju subnet 1 dengan IP NPM berjalan dengan baik. Kita akan melakukan uji tracer. Tracer juga berjalan dengan baik tanpa ada terjadi RTO. Jadi demikian video mengenai tugas routing dinamis praktek jaringan komputer dari saya, Priadus Regar, dengan NPM 221510021. Terima kasih.